Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan berkenan-Nya sehingga kita bisa bertemu di dalam program Sapa Senja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan uniknya adalah bahwa ketika dia menulis ini, Rasul Paulus menyadari bahwa saat kematiannya sudah dekat. Jadi memang ini hal yang luar biasa yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius bahwa dia akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi hal yang perlu kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah bahwa ada 3 hal yang Rasul Paulus katakan tentang dirinya. Jadi selama dia hidup, dia mengingat kembali. Nah, 3 hal itu adalah ada di ayat yang ke-8. Ada di ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi ketika dia akan menghadap Tuhan, Rasul Paulus menyatakan ada 3 hal yang dia sudah kerjakan. Yang pertama adalah aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan kemudian aku telah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga adalah aku telah memelihara iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini saya akan sampaikan secara berurutan dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal yang pertama dulu, yaitu aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Rasul Paulus mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan saya berharap kita suatu saat kalau kita sudah tahu kita akan dipanggil oleh Tuhan, kita mau berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, frasa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kita ambil kata pertandingan. Ya, pertandingan. Rasul Paulus tentu sudah mengetahui bahwa selama hidupnya dia sudah mengalami berbagai macam peristiwa, ya, dan juga berbagai macam tantangan dalam kehidupannya. Nah, dan dia merangkum semuanya itu dalam satu kata, yaitu pertandingan. Di dalam bahasa Yunani, kata pertandingan itu memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama adalah arena, ya. Jadi ketika dia berkata pertandingan, maka itu berbicara tentang arena atau tempat berkumpul atau tempat bertanding. Sedangkan yang kedua adalah memiliki definisi kiasan, yaitu perjuangan. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan pertandingan, dia sedang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan. Dari 2 definisi ini, maka yang dimaksud di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 bagian pertama di sini adalah pertandingan yang disebut juga perjuangan. Nah, tentu ketika dia mengatakan pertandingan, maka di dalam pemikiran kita adalah pertandingan itu berhadapan-hadapan, ya, face to face gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau kita mau pelajari nanti, ada begitu banyak pertandingan yang Rasul Paulus harus hadapi. Adapun pertandingan yang pertama yang merupakan perjuangan dari Rasul Paulus, atau boleh dikatakan lawan daripada Rasul Paulus, adalah ada di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi hal pertama dari definisi pertandingan di sini adalah dia melawan iblis. Ya, berdasarkan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 tadi. Jadi selama pelayanan Rasul Paulus di dalam kehidupannya, lawan yang dia hadapi yang pertama adalah iblis. Jadi ini juga menjadi peringatan buat kita bahwa kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sedang bertanding. Bertanding dengan siapa? Dengan iblis. Memang di dalam bagian Alkitab yang lain katakan iblis mengaum-ngaum, ya, seperti singa, ya, yang siap menerkam, gitu ya.
perjuangan kita di dalam kehidupan ini sebenarnya adalah perjuangan yang luar biasa, karena kita menghadapi lawan yang tidak mudah, menghadapi lawan yang luar biasa pintarnya. Nah, seperti yang disampaikan di sini adalah bahwa melawan penguasa-penguasa di udara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama kita mau berjuang, kita mau melawan kuasa-kuasa si jahat itu, maka kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi kita mesti ingat bahwa pertandingan kita adalah pertandingan melawan si iblis, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lalu pertandingan yang kedua adalah pertandingan melawan keburukan orang, atau juga pertandingan melawan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau bahkan mereka yang sudah percaya tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi pertandingan kedua kita adalah pertandingan melawan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau bahkan juga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi masih hidup di dalam kehidupan yang disertai dengan kedagingan. Jadi kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang melawan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan juga orang-orang yang terus senantiasa berbuat dosa, termasuk diri kita sendiri. Banyak orang mengatakan dia sudah percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka masih jauh daripada hal itu. Ya, seperti disampaikan di dalam Roma pasal 1 ayat 21. Di sana dikatakan, mereka mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi percaya Tuhan ada, tetapi tidak memuliakan Tuhan sebagaimana mestinya, sebagai orang yang memang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah hal-hal yang sangat berbahaya. Itu adalah pertandingan kedua dari seorang Rasul Paulus, dan itu juga berlaku buat kehidupan kita yang hidup pada masa sekarang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang merupakan perjuangan dari pertandingan iman Rasul Paulus adalah melawan adat istiadat. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 19. Dan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa pertandingan yang dimaksud di dalam 2 Timotius itu adalah pertandingan melawan kebiasaan-kebiasaan, bahkan melawan paham-paham yang sebelumnya dulu dia percayai. Kita tahu sendiri bahwa Rasul Paulus adalah seorang Yahudi, dan tentu itu berpengaruh kepada pola pikirnya dan jalan hidupnya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, semuanya itu dirubah oleh Tuhan, dan dia menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu ada beberapa hal lagi yang merupakan pertandingan-pertandingan Rasul Paulus yang akan saya sampaikan di dalam kesempatan berikutnya. Tetapi dari 3 hal ini kita sudah menarik kesimpulan bahwa perjuangan-perjuangan yang dialami oleh Rasul Paulus itu juga yang kita alami pada zaman sekarang, bahwa kita melawan si iblis, melawan orang-orang yang tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan, dan juga melawan orang-orang yang memiliki ikatan terhadap adat istiadat atau budaya. Memang harus ada pembatasan ya antara adat istiadat kita dengan kehidupan orang yang hidup di dalam Tuhan. Selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita boleh ikuti. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita boleh katakan tidak. Ya, kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, dan kita mau menjadi orang-orang yang ketika Tuhan panggil, kita sudah mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, itulah firman Tuhan pada kesempatan hari ini, dan kita akan melanjutkan di dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Shalom.